Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 8 November 2021 bersama saya Remo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Semoga berkat dan karunia Allah menyertai kita pada hari ini. Maka dengan iman dan harapan akan kasih Tuhan itu, kita persiapkan perjalanan sehari ini dengan bekal sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada yang menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, lalu berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersikap baik pada orang yang membuat kita terluka bukan berarti kita di pihak yang kalah, melainkan cukup dewasa untuk memaafkan. Saudari-saudara, Yesus memberi pengajaran tentang bagaimana iman yang tulus akan membawa seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang nampaknya mustahil. Salah satu tindakan itu adalah bagaimana iman mengajak setiap orang untuk bisa mengampuni. Mengampuni itu bukan hanya urusan perasaan saja, tetapi sebagai sebuah keputusan tindakan. Mengampuni juga bukan hanya sebatas memberi kelegaan pada orang lain, tetapi mengampuni adalah tentang renovasi relasi antar manusia. Mengampuni dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya, benih iman akan memberi buah jika kita bisa memeliharanya dalam tindakan yang diajarkan Yesus. Dalam hidupnya, Yesus sudah meneladankan bahwa memberi pengampunan tidak akan mengurangi harga diri, martabat maupun gengsi, tetapi justru semakin menajamkan soal kemurahan hati, sebagaimana Allah Bapa yang tetap murah hati adanya. Kasih Allah yang melimpah pada manusia seharusnya juga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pengampunan dari dan bagi setiap orang. Maka saudara-saudari terkasih, mari berbekal hati yang ikhlas dan penuh iman, kita menjadi pribadi yang membawa damai dengan rajin mengampuni. Kendati susah, kita mohon rahmat Allah. Mengampuni kepada mereka yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, yang selalu ingin menjadi musuh kita, ataupun yang telah melukai kita. Semoga dengan mengampuni mereka, iman kita semakin teguh kepada Yesus Sang Guru. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, perkenankan kami memulai untuk mengampuni secara tulus. Biarkan kami semakin fasih dan rajin memberi kesempatan terciptanya kedamaian melalui pengampunan. Walau kami memiliki kelemahan manusiawi, tetapi semoga Engkau tetap menyempurnakan kami dalam hidup beriman, sehingga semakin mampulah kami dalam melaksanakan ajaran cinta kasih yang telah Engkau teladankan dalam diri Yesus Putramu. Dialah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala karya-karya kita hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.